Oke guys, kembali lagi bersama saya Kevin Tanjaya. Di video kali ini saya mau ngomong tentang manfaat-manfaat yang saya dapatkan setelah membangun YouTube channel selama 2 tahun. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian semua yang pengen buat konten tapi masih mikir dan malu-malu, supaya bisa jadi lebih semangat dan termotivasi lagi untuk membuat konten di sosial media. Oke, pertama-tama saya ingin mendobrak stigma-stigma negatif yang ada di pikiran kalian ketika hendak membuat konten di media sosial. Karena banyak sekali orang-orang yang pengen buat konten, tapi selalu bingung dan takut akan stigma-stigma negatif yang sebenarnya cuma ada di pikiran mereka. Contohnya, takut dihina sama orang lain, pengen bahas suatu topik tapi nggak punya keahlian, nggak bisa ngedit video. Di sini saya mau mengatakan ke kalian semua bahwa itu semua hanyalah sebuah khayalan yang Anda buat sendiri untuk menarik kalian kembali ke zona nyaman. Jika Anda takut dihina sama orang lain, maka itu sudah bisa dibuktikan bahwa Anda itu salah. Karena ketika Anda di masa awal membuat konten, hanya akan ada sedikit orang yang bakal ngeliatin konten Anda. Jadi untuk apa Anda takut dihina? Kalau yang lihat itu cuma sedikit. Nggak akan ada orang yang peduli sama Anda sampai konten-konten Anda itu sudah benar-benar banyak yang ngeliat. Dan jika pada akhirnya konten-konten Anda itu sudah rame, kan artinya juga bagus. Berarti konten Anda itu berhasil menarik audiens lebih banyak. Lalu, jika Anda pengen bahas suatu topik, contoh edukasi misalnya seperti saya, tapi Anda takut karena Anda nggak punya keahlian di bidang tersebut. Seharusnya Anda itu nggak usah takut. Karena nggak ada hukum satupun di dunia ini yang melarang kalian untuk membuat konten, membahas hal-hal yang memang Anda suka, atau yang Anda memang punya interest di bidang tersebut. Anda cukup mengambil kutipan dari artikel atau jurnal yang menunjukkan bahwa ada seorang ahli yang mengatakan hal tersebut. Study case-nya tentu ada, Guru Gembul misalnya. Dia banyak membahas soal sejarah, politik, ilmu pengetahuan. Emang dia seorang sejarawan? Politisi, ilmuwan, enggak kan? Dia cuma seorang guru guys. Tapi yang nontonin videonya juga banyak tuh. Bahkan dia bilang sendiri di salah satu podcast. Saya lupa tapi podcastnya yang mana ya. Intinya dia bilang begini, bahwa sebenarnya semua orang itu bisa melakukan apa yang saya lakukan. Karena kebanyakan konten-konten yang saya buat itu hasil searching internet dan mengambil kutipan dari para ahli yang mengatakan hal tersebut. Jadi sebenarnya Anda nggak perlu punya keahlian untuk membuat konten yang memang Anda suka. Nggak bisa ngedit video. Download aja CapCut di laptop, dan Anda sudah bisa membuat video dengan kualitas yang sama, seperti Anda ngedit di software berbayar. CapCut itu juga sangat simpel dan mudah untuk dipelajarin, jadi sama sekali nggak memerlukan keahlian editing yang kompleks. Namun terlepas dari itu semua, saya rasa memang ada orang-orang yang kerjaannya itu sibuk, sehingga dia benar-benar nggak ada waktu untuk membuat konten. Karena saya sendiri juga handle klien seorang profesional, seperti dokter misalnya, yang meminta bantuan jasa saya untuk membuatkan konten-kontennya di media sosial. Tapi itu jika kamu memang mau mengeluarkan budget. Namun jika Anda tidak mau mengambil risiko untuk mengeluarkan budget, ya sebenarnya solusinya juga sudah banyak gitu. Mungkin di next video aku bakal kasih guide ke kalian untuk menjadi content creator tanpa harus mengeluarkan budget. Jika kalian setuju untuk dibuatkan videonya, tolong komen di bawah. Oke, namun terlepas dari stigma-stigma negatif yang ada di otak kalian, saya akan membagikan ke kalian semua manfaat-manfaat yang saya dapatkan secara personal maupun interpersonal atas perjalanan saya dalam membangun YouTube channel, agar stigma-stigma negatif yang ada di pikiran kalian ini bisa lepas semua dan diubah menjadi sebuah motivasi. Oke, yang pertama adalah soal peningkatan skill. Yes, zaman sekarang orang yang jago buat konten itu bisa dibilang sebagai orang yang mempunyai keahlian atau skill. Sebelum saya membangun YouTube channel ini, saya sama sekali nggak tahu cara untuk membuat video, menulis skrip, bicara di depan kamera. Setelah berjalan sekitar 1 tahun, saya merasakan bahwa skill saya untuk memproduksi suatu konten itu semakin berkembang. Saya jadi lebih tahu cara mengoperasikan editing software seperti Premiere Pro misalnya. Dan gak sampai di situ, saya juga belajar cara untuk menulis sebuah skrip yang baik dan benar. Setelah saya memaksakan diri saya untuk menulis skrip demi membuat konten-konten di YouTube, yang dimana sebelumnya saya itu sama sekali gak punya ketertarikan untuk melakukannya. Akhirnya menulis pun menjadi salah satu kegiatan yang saya enjoy untuk melakukannya. Karena menulis memungkinkan saya untuk mencari tahu lebih banyak hal, menambah pengetahuan, dan membantu saya untuk melakukan percakapan dengan diri sendiri. Nah, jika saya tidak start membuat konten dari awal, maka saya pun tidak akan pernah mendapatkan itu semua. Dan selain itu, saya pun juga tidak akan bisa untuk mendapatkan kerja di perusahaan yang sekarang saya tempati. Jadi, bisa dibuktikan bahwa membuat konten itu telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi saya. Namun terlepas dari manfaat-manfaatnya secara personal, membuat konten itu ternyata juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Adapun melalui video-video yang saya bagikan, maupun melalui jasa-jasa dari skill yang saya kuasai. Dari membuat konten di YouTube,
saya juga diberi kesempatan untuk berkenalan dan bekerja langsung dengan orang-orang hebat lainnya yang kenal saya karena melihat video-video saya di YouTube. Ya, jadi manfaatnya itu sangat banyak guys. Membuat konten itu nggak cuman memberikan manfaat untuk diri sendiri, namun kita juga bisa jadi manfaat bagi orang lain. Jadi bagi kalian yang pengen jadi konten kreator tapi masih belum bisa mulai, coba komen di bawah, apa aja sih hambatan kalian? Mungkin nanti saya bakal buatin video terpisah tentang step by step cara untuk mulai menjadi konten kreator. Oke, see you.